Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tambahnya nikmat itu kita semakin bersemangat dalam beribadah, dalam bertalabul ilmi, dalam bermuamalah baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kita lanjutkan kajian rutin kita setiap pekan, yaitu tentang kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepadanya, melimpahkan pahala kepadanya yang telah menulis kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita melalui kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji ke dalam surganya, dan mudah-mudahan ini menjadi bukti kita bahwasanya kita pernah belajar kitab-kitabnya atau tulisan-tulisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Wa ra'a Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala kitaban yuqarmitu fil kitabati faqal la tuqarmit khattaka in 'ishta tandam wa in mitta tushtam. Yani إذا شخت وضعف نور بصرك ندمت على ذلك. ورأى أبو حنيفة, Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada beliau. Beliau melihat sebuah kitab, ra'a kitaban, sebuah kitab yuqarmitu fil kitabah, yang ditulis lembut gitu ya. Yuqarmit ini di dalam catatan kaki di situ disebutkan di bawah itu, di bawah garis. Al-qarmatatu fil khatti diqqatul kitabah. Yuqarmitu maksudnya sini yudaqiqul kitabata wa yusaghiruha. Jadi qarmatah itu artinya, qarmatah dalam tulisan itu artinya tulisan atau memperkecil tulisan. Diqqatul kitabah, kalau diqqah itu fokusnya, fokus ini maksudnya kecil-kecil sekali gitu. Yudaqiqul kitabah, tulisannya lembut, kecil-kecil, walaupun rapi tapi kecil-kecil. Wa yusaghiruha, dan memperkecilnya gitu. Di sini Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah melihat sebuah kitab ya, yang tulisannya itu dibuat kecil-kecil sekali. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, la tuqarmit khattaka, janganlah engkau memperkecil tulisanmu itu. In 'ishta tandam, jika engkau setelah menulis ini kemudian Allah karuniakan umur yang panjang, sehingga engkau ketika masa yang tua engkau masih menangi gitu ya, masih mendapatkan kitab ini, maka engkau akan menyesal. Kenapa? Ya, nanti ada penjelasannya. Wa in mitta tushtam, dan jika engkau mati ya, ketika tulisan ini, buku ini masih ada tapi engkau sudah mati, maka engkau akan diomongke gitu ya, diwelehke, atau kalau bahasa kasarnya dicaci gitu. Di dalam keterangannya yaitu yakni, maksudnya dari perkataan jangan kau perkecil tulisanmu itu di kitab ini,
Karena kalau kamu diberikan umur yang panjang, kalau kamu masih hidup, maksudnya diberikan umur yang panjang, kau akan menyesal. Ataupun kalau kau mati, kamu akan dicerca atau dihina. Ini maksudnya idza syikhta wa dha'afa nuru basarika. Idza syikhta artinya jika engkau sudah tua nanti, sudah jadi syekh, sudah jadi tua, wa dha'afa nuru basarika, sedangkan penglihatanmu itu sudah lemah, tentu nadimta, engkau akan menyesali hal ini. Jika engkau mati juga akan menyesal. Kenapa? Akan dicerca. Siapa tuh yang nulis ini kok tulisannya jangan cilik banget. Nah, misalnya itu. Jadi dibicarakan hal yang tidak baiknya, yaitu tentang kenapa sih nulisnya kok sama kecil-kecil, kok harus kecil-kecil seperti ini. Nah, itu akan dibicarakan tentang seperti itu. Dan orang yang mempelajari kitab itu juga akan kesulitan juga membacanya, kok kecil-kecil banget Jen. Kangelan kok yang ini. Nah, itu maksudnya ketika orang itu mati, walaupun sudah mati, akan dibicarakan hal-hal yang tidak baik itu. Nah, maksudnya ada tustam, kan? Dalam tanda kutip ya, dicerca, dihina atau dicaci seperti itu. Wa hukiya 'ani Syekh Al-Imam Majduddin As-Sarkhaki, hukiya annahu qala, telah diceritakan dari Syekh Imam Majduddin As-Sarkhaki, diceritakan bahwasanya beliau berkata, ma qarmatna nadimna, ma qarmatna nadimna. Apa yang kami tulis kecil-kecil di dalam buku itu pasti kami akan menyesal. Wa man takhabna nadimna, dan apa yang kami ringkas, ya, kami ringkas, kami akan menyesal. Wa ma lam nuqabil nadimna, dan apa yang tidak kami temui, tidak kami dapati ketika belajar juga kami akan menyesal. Ini maksudnya adalah kalau kita sudah terlanjur menulis kitabnya, tulisannya kecil-kecil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu pasti kita akan menyesal. Karena nanti kalau kita hidup tua, kita sudah tua renta dan pandangan kita sudah mulai melemah, tentu ketika kita buka-buka lagi mentelaah buku-buku yang pernah kita tulis, kita akan kesulitan gitu ya di dalam membaca apa yang pernah kita tulis itu. Wa man takhabna nadimna, ini kebiasaan ya. Anak zaman sekarang itu seperti itu. Mungkin ini padahal sudah lama ya kitab ini. Ternyata zaman-zaman sekarang ini juga sama gitu ya anak-anak kita. Ketika kita belajar, ketika kita dikasih kisi-kisi gitu ya, atau mungkin ketika belajar dengan seorang guru, ketika diberikan buku itu mempelajarinya itu kadang-kadang pilih-pilih di stabilo gitu ya, mana yang penting. Nah, yang dicatat itu yang penting-penting saja. Ini maksudnya seperti wama intakhabna nadimna, apa yang kita ringkas pasti akan menyesal. Kenapa? Karena bisa jadi ketika zaman kita anggap yang ini yang penting, yang ini tidak penting, bisa jadi 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ketika orang membaca apa yang kita pelajari itu yang tadinya kita anggap tidak penting, ternyata 10 tahun, 20 tahun ke depan menjadi hal yang penting yang ditanyakan kepada kita. Ini yang terjadi ya. Maka tradisi ulama itu apapun, sekecil apapun ilmu ya itu dipahami, dihafalkan. Tidak ada yang dianggap penting, tidak ada yang dianggap tidak penting. Semuanya penting, ilmu yang ada di buku itu semuanya penting. Nah, ini kebiasaan yang tidak baik, yaitu meringkas gitu ya. Maka yang namanya tradisi ulama dulu tuh nggak ada kisi-kisi ya, ketika belajar tuh nggak ada kisi-kisi. Semuanya penting, walaupun itu pelajaran mungkin dianggap remeh, dianggap itu kan sudah pelajaran yang lalu, gampang. Tidak ada seperti itu, semuanya penting dan semuanya perlu diulang gitu ya. Kemudian wa ma lam nuqabbil nadimna, maka kemudian ketika kita belajar bertalaqi, bermunazamah kepada syekh itu, ketika kita terlewat dari pelajaran, ketika syekh mengajar kemudian entah kenapa sakit atau bahkan mungkin sengaja tidak hadir di dalam majelisnya, tentu hal ini kita tidak akan bisa menyimak ilmu yang
disampaikan oleh gurunya itu. Ada yang terlewat. Maka wa ma lam nuqabbil nadimna. Apa yang tidak bisa kita temui dari pelajaran itu tentu akan kecewa nantinya, akan menyesal. Karena ada yang terlewat ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kalaupun kita tanya dengan teman kita atau dengan siapa yang pernah belajar, penjelasannya tidak akan seperti yang guru kita jelaskan. Itu yang membuat kita menyesal gitu. Dan tentunya berkahnya ya, berkah bermulazamah, bertatap muka, bertemu langsung dengan syekh, dengan guru itu berbeda dengan kita belajar seperti yang kita alami sekarang ini ya, belajar PDR dari rumah itu, walaupun mungkin hasilnya bisa, tapi keberkahan ilmunya dalam majelis itu tidak akan didapatkan dalam belajar yang seperti ini. Wa yanbaghi an yakuna taqti'ul kitabi murabba'an fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala wa huwa aisaru 'ala ar-raf'i wal wad'i wal mutala'ati. Wa yanbaghi, dan seharusnya an yakuna taqti'ul kitab, bentuk pemotongan kertas di dalam buku itu bentuknya murabba'an, segi 4 gitu ya, persegi 4. Fa innahu taqti'u Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Karena sungguhnya pola seperti itu adalah pola yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Bahwa aisaru ala raf'i, bentuk yang seperti itu akan memudahkan kita dalam mengangkat, atau bentuk itu adalah bentuk yang paling mudah ketika mau diangkat atau dibawa kemana-mana. Wal wad'i, ketika meletakkan, menyusunnya, ketika menyusunnya. Wal mutala'ati, ketika kita mau mentelaah atau mempelajari kitab itu. Kalau bentuknya tidak persegi 4 contohnya bulat, itu kan nyusunnya juga akan kesusahan, megangnya juga susah gitu ya. Bentuknya lingkaran gitu ya, nah itu akan menyusahkan. Wa yanbaghi an la yakuna fil kitabi syai'un minal hamrah. Jadi wa yanbaghi, dan seharusnya an la yakuna fil kitabi, seharusnya tidak ada di dalam buku itu syai'un, sesuatu, minal hamrah, yang tertulis dengan tinta merah. Nah, ternyata tinta merah itu sejak awal sudah tidak disukai oleh guru-guru kita salafun saleh gitu ya, guru-guru kita yang telah mendahului kita gitu ya dalam belajar agama ini. Bahkan kita ilmu kita itu rujukannya ke mereka, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama yang lain, termasuk muridnya Imam Abu Hanifah ya, Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji ini ya. Jadi yang bagi an la yakuna fil kitabi syai'un minal hamra, dan tidak seharusnya di dalam buku itu ada tulisan yang menggunakan tinta merah. Fa innahu min sani'il falasifah, karena hal itu, tulisan merah itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang ahli filsafat, ahli kalam ya. La sani'is salaf, bukan perbuatan ulama salaf. Ulama salaf itu ulama terdahulu yang kurunnya waktunya adalah dari sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan muridnya tabi'in itu termasuk ulama salaf gitu ya. Wa masyayikhuna karihu isti'mal al-murakkabil ahmar, dan guru-guru kita, masyayikh kita itu sangat membenci, tidak suka dalam menggunakan susunan tulisan yang menggunakan tinta warna merah. Maka dihindari itu penggunaan tinta warna merah. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimu syuraka'i fi talabil ilmi wad darsi wa man yata'allamu minhu. Dan termasuk dalam menghormati, mengagungkan ilmu itu ta'zimu syuraka fi talabil ilmi, yaitu menghormati rekan-rekan kita, teman-teman kita yang sama-sama belajar menuntut ilmu. Misalnya contohnya di sekolah, yang satu kelas maupun satu sekolahan, itu teman semuanya teman kita dalam menuntut ilmu. Kalau di pesantren ya teman-teman kita sekamar ataupun lain kamar yang sama-sama belajar di pesantren menuntut ilmu. Kita harus juga menghormati
mereka. Jangan sampai kita membuat mereka tidak kerasan gitu ya. Itu dosanya luar biasa ketika kita, apalagi dengan sengaja ya, tidak dengan sengaja misalnya, atau dengan sengaja membuat teman kita tidak kerasan di sekolah atau di pesantren, yang seharusnya orang itu bisa di pesantren mengaji terhindar dari hal-hal yang tidak baik, kemudian dia tidak kerasan, kemudian dia meninggalkan pesantren dan melakukan perbuatan yang seharusnya baik di pesantren karena sudah keluar dari pesantren melakukan hal yang tidak baik. Bisa jadi dosanya itu karena dia sebabnya menjadi meninggalkan pesantren, dosanya juga bisa jadi akan mengalir kepada orang yang membuat tidak betah di pesantren ini. Nah, naudzubillah, mudah-mudahan kita atau anak-anak kita nantinya bisa ya, benar-benar belajar agama ini, tentunya dengan adab yang ditanamkan terlebih dahulu, sehingga ketika belajar akan paham pentingnya teman kita di dalam belajar ini. Teman ketika belajar, ketika menuntut ilmu, waman yata'allamu minhu, dan siapapun yang belajar darinya atau dari ilmu itu gitu ya. Belajar dari ilmu itu siapapun gitu ya. Walaupun bukan teman kita, misalnya kita belajar ke masjid, contohnya mendengarkan kajian. Itu kan teman kita ketika di situ saja gitu. Atau ketika kita pengajian selapanan atau pas ngaji, bukan teman ya ketika bertemu di majelis itu. Nah, itu namanya ta'zimu man yata'allamu minhu. Jadi menghormati orang yang sedang belajar ilmu itu. Wa tamalluqu madmumun illa fi talabil ilmi. Dan tamalluq itu kalau bahasa aslinya itu caper atau ngambil hati, atau kalau bahasa sekarang pencitraan gitu ya, biar disukai orang gitu ya. Itu madmumun, suatu hal yang tercela, illa fi talabil ilmi, kecuali ketika kita belajar atau ketika kita menuntut ilmu. Fa innahu yanbaghi an yatamallaqa li ustadzihi, karena sesungguhnya seorang thalib penuntut ilmu itu seharusnya dia bisa mengambil hati gurunya, agar gurunya itu suka sama dia, agar gurunya itu ridho sama dia, agar gurunya itu senang sama dia. Wa syurakaihi, dan juga mengambil hati teman-teman belajarnya atau teman-temannya dalam belajar di sekolah ataupun di pesantren itu. Yastafida minhum, agar bisa mengambil manfaat dari mereka ilmunya, baik dari ustadznya ataupun dari teman-temannya. Kadang teman itu penting juga. Ketika kita mendengarkan penjelasan ustadz nggak paham, tapi bisa jadi karena teman kita yang menjelaskan malah paham. Ilmu itu kadang-kadang seperti itu, dijelaskan gurunya nggak paham, malah pahamnya ketika dijelaskan oleh temannya sendiri. Nah, ini pentingnya teman-teman, kita juga harus menghormati teman kita, harus bisa mengambil hati teman kita, agar teman kita juga ketika kita minta untuk menjelaskan mau gitu ya. Kalau sudah senang, sudah sreg hatinya, insyaallah mau untuk menjelaskan. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yastami'al ilma wal hikmata bi ta'zimi wal hurmah. Wa yanbaghi li talibil ilmi, dan seharusnya seorang penuntut ilmu itu an yastami'al ilma wal hikmah, harus mendengarkan, memperhatikan ilmu dan hikmah bi ta'zimi wal hurmah, dengan rasa hormat dan menghargai, dengan menghargai ilmu dan menghormati ilmu itu dan hikmah itu ya. Seperti itu ketika kita belajar, didengarkan dengan seksama, dengan penuh rasa hormat dan rasa ta'zim. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan aw hikmatan wahidatan alfa marratin, walaupun dia pernah mendengarkan hal yang sama ketika diajarkan itu, mas'alatan wahidan, sama, atau hikmatan wahidan. Kadang-kadang guru itu kan mengulang-ulang ya, namanya nasihat itu kan diulang-ulang. Ilmu itu kadang perlu diulang-ulang. Nah, jangan sampai ketika kita belajar untuk ilmu, udah pernah diulang-ulang terus. Nah, jangan sampai seperti itu. Walaupun hal itu diulang 1000 kali, kita tetap harus mendengarkan sebagaimana kita mendengarkan pertama kali. Ini penjelasannya. Qila
Man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin ka ta'zimihi fi awwali marratin falaysa bi ahlil ilmi. Falaysa bi ahlin lil ilmi. Dikatakan man lam yakun ta'zimuhu, barang siapa yang ta'zimnya, rasa hormatnya kepada ilmu itu, ba'da alfi marratin, ya, setelah 1000 kali disampaikan, itu tidak seperti kata ta'zimihi fi awwali marrah, tidak seperti ta'zimnya ketika pertama kali belajar ilmu itu, falaisa bi ahlin lil ilmi, maka orang itu tidak dikatakan sebagai ahli ilmu. Bagaimana ketika kita belajar, walaupun pernah belajar, pernah mendengarkan, tetap kita dengarkan dengan seksama dan kita hayati. Pasti ada ilmu yang baru. Sama-sama belajar, contohnya alif dijelaskan dengan hari ini jelaskan, besok dijelaskan alif lagi, pasti akan ada ilmu yang baru. Seperti itu. Maka barang siapa yang di sini ya, ta'zimnya itu tidak seperti pertama kali dia belajar ilmu itu, setelah disampaikan 1000 kali, misalnya setelah 1000 kali dia sudah mulai merasa udah sering disampaikan lagi, bosan. Nah, kalau seperti itu maka dia tidak dikatakan sebagai ahli ilmu, penuntut ilmu sejati. Wa yanbaghi li talibil ilmi an la yakhtara naw'al ilm bi nafsihi. Dan tidak seharusnya bagi talibil ilmi itu an la yakhtara, tidak memilih. Seharusnya bagi seorang penuntut ilmu jangan sampai ia memilih naw'al ilmi, jenis ilmu yang mau dipelajari itu, bi nafsihi, menurut pendapatnya sendiri. Bal yufawwidu amrahu ilal ustad. Bahkan seharusnya ia menyerahkan urusannya itu, yaitu apa? Memilih ilmu yang mau dipelajari itu, ilal ustad, kepada seorang guru. Kalau ada gurunya gitu ya. Kalau ada guru, misalnya sebelum belajar, ketika pulang di rumah mau lanjutkan kemana ya? Apalagi tidak sama orang tua. Jangan sampai ia memilih sendiri. Fa innal ustad qad hasala lahu tajarub. Maka sungguhnya ustadz itu, seorang guru itu, sungguh dia telah mendapatkan banyak pengalaman fi dzalik, ketika dalam hal itu, yaitu dalam ilmu-ilmu itu. Sudah berpengalaman dan sudah bisa melihat anak ini potensinya apa. Fakana a'rafu bima yanbaghi likulli wahidin wa ma yaliqu bi tabi'atihi. Fakana, maka ustadz itu a'rafu bima yanbaghi likulli wahid, ya. Dia lebih tahu dengan apa yang seharusnya dimiliki oleh seseorang atau dipelajari oleh seorang itu, wa ma yaliqu bi tabi'atihi, dan apa yang cocok sesuai dengan tabiat, sifat dasar keilmuan, kecondongan ya, kepandaian, kecerdasan orang itu. Jadi ini cocoknya mempelajari apa anak ini. Nah, ini seorang guru insya Allah paham ketika melihat murid-muridnya, ini anak itu pintar ngafal, berarti cocoknya yang seperti itu. Anak ini pintar eksak, pintar hitung-hitungan, cocoknya apa. Anak ini pintar analisis, pintar dia contohnya kritis. Nah, ini ilmu-ilmu yang cocok untuk anak itu akan paham ya, seorang guru itu akan paham dengan karakter anak masing-masing ya. Maka Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustad Burhanul Haqqi Waddin rahimahullahu ta'ala yaqul, Syekh Al-Imam Al-Ajal yang mulia Al-Ustad Burhanul Haqq Waddin rahimahullahu ta'ala berkata, kana talabatul ilmi fi zamanil al-awwal yufawwiduna amrahum fi ta'allumi ila ustadihim. Berkata, dulu pelajar-pelajar ilmu atau penuntut-penuntut ilmu itu ketika zaman-zaman awal ya, zaman-zaman keemasan Islam, yufawwiduna amrahum fi ta'allum ila ustadihim. Mereka menyerahkan urusan mencari ilmu itu, ilmu yang harus dipelajari itu apa? Itu mereka menyerahkan urusannya kepada guru-guru mereka. Jadi minta pendapat yang lebih cocok saya pelajari saat ini itu apa. Itu mereka meminta petunjuk dari guru-guru mereka. Wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim.
sehingga mereka bisa mencapai apa yang diinginkan, ya, dan apa yang jadi tujuan mereka dalam menuntut ilmu itu. Wal'an, namun sekarang, kata Imam Burhanuddin, ini zamannya sudah berapa tahun yang lalu ya, yakhtaruna bi anfusihim, namun sekarang banyak pelajar-pelajar ilmu itu yang memilih ilmunya sendiri menurut mereka sendiri. Aku tuh maunya ini, aku tuh maunya ini. Tidak bermusyawarah, tidak apalagi bermusyawarah ya minta pendapat saja tidak, gitu ya. Fala yahsulu maksudahum minal ilmi wal fiqhi, sehingga karena mereka memilih sendiri menurut pendapat mereka sendiri mana yang terbaik untuk mereka, dan itu menurut pendapat mereka sendiri, fala yahsulu maqsudahum, maka mereka tidak akan mendapatkan maksud dari tujuan mencari ilmu itu, ya. Minal ilmi wal fiqhi, tidak akan mendapatkan ilmu dan pemahaman fikihnya. Wa kana yuhka anna Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah, dan dikisahkan bahwasanya Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail namanya al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah ala, kana bada bi kitabati sholati ala Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah. Pertama kali belajar itu menulis atau bi kitabati as-shalah, menulis tentang kitab salat. Jadi belajar kitab salat kemudian menulis kitab salat. Ala Muhammad ibn al-Hasan, kepada gurunya yang bernama Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah. Faqala lahu Muhammad ibn al-Hasan, maka gurunya Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah ini berkata kepada Imam Bukhari ketika itu masih menjadi muridnya, idhab wa ta'allam ilm al-hadis. Wahai Bukhari kecil, gitu ya, Bukhari, pergilah engkau dan belajarlah ilmu hadis kepada syekh itu, karena saya bukan bidangnya, gitu. Pergilah kepada syekh, gitu ya, untuk belajar ilmu hadis. Lamma ra'a anna dzalikal ilma al-yaqa bi tabi'ihi. Lima ra'a anna dzalika al-ilma al-yaqa bi tabi'ihi. Karena gurunya ini, yaitu Muhammad ibn Hasan, itu melihat bahwasanya ilmu itu, yaitu ilmu hadis itu lebih cocok, ya, dengan tabiatnya Imam Bukhari ini. Fatalaba ilmu al-hadis fasara fihi muqaddaman. Maka benar, fatalaba ilmu al-hadis, maka setelah dianjurkan oleh gurunya untuk mencari atau mempelajari ilmu hadis, maka Imam Bukhari belajar, pergi mencari ilmu hadis kepada guru yang setelah ditunjuk oleh gurunya itu. Fasara fihi muqaddaman, maka ia menjadi, Imam Bukhari menjadi orang yang muqaddaman ala jami'i a'immatul hadis, orang yang jadikan rujukan, gitu ya, didahulukan dari semua imam-imam hadis sampai sekarang. Kalau namanya hadis kok sudah dibawakan disahihkan oleh Imam Bukhari, itu sudah tidak, insyaallah sudah tidak diragukan lagi tentang kesahihan hadis tersebut, Imam Bukhari. Maka dari itu kita sebagai orang tua tidak ada salahnya ketika kita juga minta pendapat dari guru-guru dari anak-anak kita, gitu ya. Atau mungkin kita sendiri juga harus ikut menentukan pendidikan anak-anak kita. Jangan udah kamu mau sekolah di mana, Ustaz, ayah atau ibu nurut saja sama kamu yang penting kamu mau sekolah di mana. Jangan sampai seperti itu. Kita harus, insyaallah kita sebagai orang tua juga paham, ya, anak-anak kita juga jurusan ketika nanti kuliah itu juga jangan terus kamu sudah terserah mau kuliah apa, yang penting yang kamu suka. Jangan sampai kita harus paham juga dengan anak kita bahwasanya anak kita itu cocoknya di sini, kita juga harus berani dengan anak kita seperti itu. Wa yanbaghi li talibil ilmi an la yajlisa qariban min al-ustadhi 'an as-sabqi bi ghairi darurah, 'inda sabqi bi ghairi darurah. Seharusnya tidak, atau sudah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu itu alla yajlisa qariban min al-ustadh, jangan duduk nempel-nempel dengan
ustadznya. Kalau dulu itu kan belajar tidak seperti sekarang ya, ada meja di depan, ada kursi-kursi. Kalau dulu tuh belajarnya mungkin seperti di masjid-masjid ya, di masjid, sehingga bentuknya seperti pengajian umum gitu ya, lesehan, guru duduk di depan, mungkin ada semacam tempat duduk khusus gitu ya dari gurunya. Kemudian para muridnya itu mendengarkan dengan melingkari gitu ya, ngumpul lalu ngerumunin gitu ya. Nah, ini bisa kita saksikan mungkin kalau di sekilas tentang di Al-Azhar atau di Madinah Al-Munawwarah atau di Makkah gitu. Itu belajarnya masih seperti itu ya. Guru di tengah, kemudian yang mendengarkan murid-muridnya seperti pengajian itu ya. Tidak seperti madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang sekarang ini ya. Yang guru di depan di meja, kemudian anak duduk di meja-meja. Nah, ini gambarannya seperti itu. Sehingga tidak seharusnya seorang murid itu terlalu dekat dengan gurunya, nempel gitu ya, kamu inda sabaqi, ketika pelajaran itu berlangsung, bi ghairi darurah, kecuali dalam keadaan darurah mungkin dipanggil gurunya untuk duduk di situ ya. Gimana lagi ya kalau memang darurah. Bal yanbaghi an yakuna bainahu wa bainal ustadzi qadral qaus. Namun seharusnya antara dia dan gurunya itu ada jarak minimal sejarak busur panah ya. Kalau orang Jawa gendewo gitu ya, busur panah. Ketika busur panah itu mungkin ukurannya sekitar 1 meter lebih, ada yang 1,5, ada yang 1 meter 30, ada yang 1 meter, minimal 1 meter ya, ada jarak antara dia dan gurunya sepanjang 1 busur itu. Fa innahu aqrabu ila ta'zim, maka hal itu lebih dekat kepada ta'zim, rasa hormat kepada guru. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yahtariza 'anil akhlaqidz dzamimah. Dan seharusnya bagi penuntut ilmu itu untuk menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Fa innaha kilabun ma'nawiyah, karena sesungguhnya akhlak yang tercela itu maknanya, secara makna itu bisa diibaratkan seperti anjing gitu ya. Jadi akhlak yang tercela dalam menuntut ilmu itu diibaratkan seperti anjing. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw suratun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikah, malaikat itu tidak akan masuk ke dalam baitan, sebuah rumah, fihi kalbun, yang di dalamnya ada seekor anjing, aw suratun, atau gambar makhluk hidup. Nah, di sini kita ada fikih yang mengatakan ya tidak baik ya memajang lukisan-lukisan makhluk hidup, atau mungkin dalamnya ada anjing. Cukup dibikin rumah, dibikin kerangkeng kalau ada yang anjing untuk menjaga rumah di luar rumah ya, jangan sampai masuk ke dalam. Atau surah, maksudnya lukisan makhluk hidup di sini ya. Adapun untuk mengenai foto itu masih ada khilaf ulama, bahwasanya itu bukan surah, bukan lukisan gitu ya. Itu khilaf. Tapi untuk menghindari khilaf ya lebih baik ya untuk foto-foto itu dialbumkan, disimpan dalam album saja, tidak usah dipajang. Itu yang lebih kami pilih gitu ya untuk pendapatnya. Tapi kalaupun memajang tidak ada masalah, karena semua pendapat kembali ke masing-masing, karena ini merupakan khilaf perbedaan pendapat tentang foto ya. Kalau itu lukisan tangan, itu sepakat ulama tidak boleh termasuk al-musawwirin ya, orang yang menggambar makhluk hidup, melukis makhluk hidup, ini sepakat semuanya tidak diperbolehkan. Wa inna ma yata'allamul insanu biwasitatil malak, karena sungguhnya manusia itu belajar dengan perantara malaikat yang memberikan yang dari Allah kepada kita tentang ilmu, cahaya, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan wasithah atau perantaranya itu dan adalah malaikat yang membawa rahmat itu. Oleh karena itu jangan sampai malaikat membawa rahmat yang membuat kita bisa paham kepada ilmu-ilmu agama ini terhalang-halangi, tidak mau masuk ke rumah kita, ke majelis kita, hanya karena ada anjing yang diibaratkan sebagai akhlak yang tercela itu, ataupun surah, lukisan-lukisan makhluk itu. Wal akhlaqudz dzamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaq
Sedangkan akhlak-akhlak yang tercela ini akan lebih diketahui secara detail fi kitabil akhlak, dalam kitab tentang akhlak, khusus akhlak ya. Wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanuha. Dan kitab ini yaitu kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum ini la yahtamilu bayanaha, tidak memungkinkan penjelasannya, nanti akan terlalu panjang. Nanti dibahas sendiri dalam kitab Al-Akhlaq. Wal yahtaris khususan an takabbur wa ma'a takabburi la yahsul ilma. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu menghindari ya, takabbur, rasa sombong. Apa itu sombong? Dalam sebuah hadis dikatakan ada seorang yang membawa atau memakai sandalnya ya, bagus gitu ya. Kemudian dikatakan, apakah itu termasuk sombong ketika kita berpakaian yang bagus? Tidak, sesuai niatnya saja. Kalau kita pakai baju, pakai pakaian, celana atau pakai sandal yang bagus, itu tergantung niatnya. Karena ada juga yang pakai baju yang sederhana biar dikatakan sederhana ya, gitu. Nah, niatnya kan jadi ria gitu ya. Ada yang pakai baju yang bagus agar orang itu seperti yang dijelaskan dahulu ya, ketika murid-muridnya Imam Abu Hanifah itu pergi ke pasar, kemudian dia pakai pakaian biasa, tidak dihormati ketika dia membicarakan. Tentunya ada orang yang curang dalam timbangan, dinasihatin, kamu tuh ngapain, kamu tuh siapa. Tapi ketika kemudian dilaporkan kepada Imam Abu Hanifah bahwasanya kejadian seperti ini, ketika kita nasihatin ternyata dia nggak terima. Kata Imam Abu Hanifah, longgarkan lengan bajumu, pakai jubahmu, pakai imamahmu ya, ikatan kepala itu ya, surbannya itu. Maka ketika sudah pakai seperti itu, mereka baru nurut. Nah ini kan nggak apa-apa ketika kita pakai pakaian-pakaian seperti itu, di samping menjaga marwah kiai-kiai kita atau menjaga marwah guru-guru kita, menjaga kehormatan guru-guru kita, karena kita menyampaikan kan dari guru-guru kita ilmu-ilmu yang seperti itu agar didengar oleh orang. Nah itu kan tujuannya adalah baik gitu ya. Maka ketika kita niat pakai baju itu seperti itu, ya nggak apa-apa gitu ya. Daripada kita pakai baju seadanya biar dikatakan sederhana orangnya, padahal ya dalam hatinya berbeda, ini seperti itu. Maka tidak apa-apa pakai baju yang seperti itu. Yang dimaksud sombong al-kibru, sombong itu maksudnya adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ketika kita meremehkan orang lain, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi ketika ada kebenaran disampaikan, sudah tahu itu kebenaran, kita tidak mau menerima, kemudian ketika kita meremehkan orang lain, itulah sejatinya sombong yang sejati. Maka hendaklah dihindari ya, orang yang mau menuntut ilmu itu menghindari khususnya tentang sombong ini. Wa ma'at takabburi la yahsul ilman. Karena dengan sombong itu pasti seorang tidak akan mendapatkan ilmu. Karena kesombongan itu yang akan menghalangi ilmu itu masuk ke dalam tubuh atau dalam hati kita. Karena apa? Karena sudah terhalang-halangi oleh sombong itu, sudah tidak merasa penting ya. Orang yang sombong itu sudah tidak akan merasa penting dengan ilmu-ilmu itu. Qila al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Maksudnya adalah al-ilmu, ilmu itu harbun, perang. Maksudnya adalah musuh. Lil fata al-muta'ali, bagi seorang yang sombong. Kasayli, sebagaimana air yang mengalir itu, harbun, musuh, lil makanil 'ali, bagi tempat yang tinggi. Jadi ilmu itu adalah musuh bagi orang sombong, maka ilmu tidak akan mau masuk ke dalam hati orang-orang yang sombong. Kalau sombong itu sudah tidak ada di dalam hati seseorang, tentu ilmu itu akan bisa bersemayam ada di dalam hati-hati orang yang dibebaskan atau terhindar dari sifat sombong. Sebagaimana air itu secara alami tidak akan mungkin mengalir ke tempat yang tinggi, pasti dia akan mencari ke tempat yang lebih rendah daripada dia, kecuali disedot ya dengan mesin. Ini maksudnya membicarakan air secara alami. Oleh karena itu, sebisa mungkin sekuat tenaga kita sebagai orang yang senantiasa mencari ilmu, karena mencari ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim, seorang mukmin.
sampai akhir hayat kita, maka senantiasa kita menjaga, mendidik hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencabut atau membersihkan hati-hati kita dari sifat yang sombong. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Wal-'afwu minkum, mohon maaf atas segala khilaf dan salahnya dalam menyampaikan. Astaghfirullah li wa lakum. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam menjelaskan ada kata-kata yang salah, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pengarang. Kami mohon maaf kepada Allah atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.